kita akan menuntut agar pembaruan agraria segera dilaksanakan di Indonesia. Hidup rakyat! Perkebunan Kulon Bambang ini kan berdiri bersamaan dengan kebijakan pemerintah Belanda saat itu yang memberikan peluang kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk membuat perkebunan di Indonesia. Nah, Kulon Bambang ini dulu dibuka dan dikelola oleh maskapai Ardirjo, maskapai di Surabaya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 46-49, semua perkebunan ini dikuasai oleh masyarakat. Tahun 65, barengan dengan gejolak politik 65 itu, perkebunan ini diambil alih oleh tentara. Dengan masyarakat ditakut-takutin, apabila tidak menyerahkan tanahnya maka bisa dianggap mereka menjadi bagian dari PKI. Tahun 72 hak guna usaha diberikan kepada PT Sarubumi Kawi dengan Bapak Suripno sebagai direkturnya. Nah, ini kembali lagi era perkebunan setelah kemerdekaan, itu tahun 72. Nah, kehidupan masyarakat pada masa perkebunan ini, pada tahun 72 ini, pada HGU ini sangat sulit. Hal-hal yang dilakukan masyarakat banyak dibatasi oleh perkebunan. Suatu misal, kalau kita sakit untuk berobat pun, sebelum sakit itu parah kita tidak diizinkan untuk berobat. Sekolah juga demikian dibatasi. Masa kerja dituntut mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kita tidak boleh menerima tamu dari luar, dan KTP masyarakat warga itu semua dikumpulkan di kepala bagian atau kepala abdeling, sinder istilahnya di sini. Jadi kalau kita mau bepergian atau menggunakan KTP itu untuk keperluan, itu kita harus pinjam, dan itu hanya dibatasi 2 hari. Kalau kita lebih dari 2 hari maka kita akan mendapatkan hukuman dari perkebunan. Kami ini kalau keluar dari perkebunan, itu orang memanggilnya, kami itu orang persil. Nah, persil itu, kalau orang permisi, konotasi persil itu orang akan mengatakan begini, orang persil itu sudah bodoh, miskin, ya kan, dan tidak punya harga diri. Makanya, teman-teman yang tinggal di perkebunan dulu itu, ketika dia keluar dari kampung ini, ketemu orang di mana, ditanya rumahnya mana, nggak mungkin mengaku dari perkebunan, mereka pasti ngampung dari kampung sebelah. Nah, dari hal-hal semacam begitu dari masyarakat, nah seiring dengan gerakan 98 reformasi itu, maka kita mulai mengadakan reclaiming. Ketika kita melakukan gerakan reclaiming, itu dapur umum ditangani oleh ibu-ibu. Nah, peran ibu ada di situ. Ketika kita itu dulu melakukan reclaiming awal untuk mendirikan rumah-rumah, nah itu kan peran ibu dalam hal bikin rumah sampai meratakan tanah, itu semua terlibat. Laki-laki perempuan ya sama saja. Mau ngobong apa pabrik di itu di kebun
Itu ya iya pernah bawa itu teh di isikan jerigen gitu kan, seperti bensin gitu ya. Padahal itu air teh itu kan kuning gitu ya sekarang. Seperti bensin mau di itu pabrik. Setelah kita melalui peperangan baik dengan aparat maupun kita reclaiming, kita bentrok dengan preman, itu baru kita mendapatkan tahun 2011-2012 sertifikat. Satu bidang atas nama yang perempuan, satu bidang atas nama yang laki-laki. Ini bukan apa-apa, tapi karena kita mengingat bahwa dalam perjuangan ini ada peran perempuan yang memang secara organisasi itu dilakukan oleh perempuan gitu loh. Karena pemberian sertifikat kepada ibu-ibu ini juga itu sebetulnya pengakuan kita terhadap eksistensi mereka waktu perjuangan merebut tanah ini juga gitu. Perjuangan mereka tentu tidak bisa dipungkiri, sangat besar. Nah, tapi memang peran perempuan selama ini dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi sangat lemah. Mereka masih terpusat di fungsi-fungsi domestik, misalnya untuk menyiapkan bahan makanan, misalnya kalau mereka sedang melakukan aksi atau demonstrasi di lapangan, kemudian proses reclaiming tanah, terus kemudian pada waktu zaman-zaman masih perjuangan lah mereklaming tanah secara sporadis. Nah, saat ini justru kita menginginkan bahwa perempuan harus mulai tampil ke muka. Bagaimana perempuan oleh Serikat Tani juga didorong untuk muncul ke permukaan. Bagaimana perempuan perannya menjadi visible, terlihat. Kalau ibu nggak pernah kerja ke kebun dulu, tapi waktu dulu ibu masih umur berapa ya begitu, orang tua saya ya di kebun, tapi saya sudah gede berumah tangga, penggarap itu diminta sama kebun, saya terus lari ke Batu itu. Di sana saya hampir 35 tahun. Ini loh, hampir perjuangan itu sama bapaknya, ya saya sama mertua saya, bapaknya Bapak Slamet tadi disuruh pulang ke sini gitu loh. Nah, nanti lah kalau ada kegiatan demo yang itu tanggal segini ke Blitar gitu ya, berapa truk itu 3 truk katanya ya ikut ke Blitar gitu, orang perempuan ya pakai capil pakai gitu. Nah, orang perempuan yang itu yang disuruh bawa bekal. Saya cuma ikut-ikut biar punya harapan yang baik gitu. Ya ingin punya tanah seperti punya sendiri lah. Pokoknya yang bukan tidak minta punya orang pribadi kan. Kalau punya uang gitu ya diolah gitu kan. Belum punya uang ya masih bongkar lagi. Kerjanya orang gitu. Kan janda tidak bisa ngolah sendiri gitu. Sebelum ini goal, ibu-ibu ini sudah ada apa itu? Maksudnya bikin karang kiri dulu itu. Sudah nih ya, ya nanam bareng-bareng, bikin kebun gitu dulu. Babat bareng-bareng, nyangkul bareng-bareng gitu, nanam bareng-bareng. Nah, sekarang ini kenapa?
ibu-ibu ini justru sudah goal, sudah tanahnya sendiri, kok tidak punya gagasan yang seperti dulu. Memang merubah kebiasaan dari kelas buruh menjadi kelompok petani itu bukan sesuatu yang mudah. Dia satu proses yang memang harus setahap demi setahap, karena ini sifatnya kultur, sudah menjadi kebiasaan yang terpola setiap hari seperti itu. Nah, memang kita tidak bisa serta-merta merubah cara hidup masyarakat di Kulon Bambang. Alokasi waktu yang digunakan untuk mengelola perkebunannya kan tidak begitu banyak. Jadi banyak alokasi waktu yang tersisa, yang selama ini mereka memang merasa sudah cukup hanya dengan misalnya memelihara cengkeh. 1-2 jam mengecek kebun cengkehnya kemudian cukup. Nah, dan kemudian menunggu sampai panennya istilahnya di tahun depan, satu tahun sekali mereka mendapatkan panen. Nah, kita justru ingin ada satu pola perubahan bentuk bahwa alokasi waktu yang banyak tersisa itu bisa dimanfaatkan oleh petani, khususnya para perempuannya, untuk mulai punya ide-ide, punya gagasan bagaimana sebenarnya memaksimalkan lahan yang sudah mereka dapatkan luas, tapi belum ada optimalisasi untuk penggunaan lahan. Nah, kenapa lebih mudah pekarangan? Karena memang yang terdekat dengan rumah tangga mereka, dengan dapur mereka tidak perlu meninggalkan rumahnya misalnya untuk menggarap kebunnya, pekarangannya. Mereka tinggal melangkah beberapa langkah dari dapur, dari rumahnya, dan kemudian mengolah tanahnya menjadi lebih produktif ketimbang hanya ditelantarkan begitu saja. Nah, apa yang ditanam ya kebutuhan mereka sehari-hari, supaya ini juga untuk merubah daya konsumtifnya masyarakat di sini, karena mereka sekarang sudah punya tanah, sudah punya cengkeh, sudah bisa menyekolahkan, sudah bisa membeli banyak barang sesuai kebutuhan mereka. Nah, kita justru ingin meminimalisir daya konsumtif dari masyarakat Kulon Bambang dari hal-hal yang sedikit saja, dari hal yang kecil, misalnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dari mulai bumbu, tomat, cabai, yang seperti itu, yang sehari-hari memang pasti akan dibutuhkan oleh petani. Perjuangan ini tidak akan selesai hanya sampai pada mereka mendapatkan tanah, tetapi juga perjuangan selanjutnya yang lebih besar, tantangannya adalah bagaimana mereka masih tetap punya semangat yang sama, kecintaan yang sama terhadap tanahnya itu, tentang sejarahnya, keikatan emosi dan sosialnya itu tetap ada. Kita tidak boleh berpikiran bahwa reforma agraria hanya sekedar bagi-bagi tanah atau sertifikat, tetapi justru perjuangan itu masih lebih panjang. Kita ingin mewujudkan apa yang namanya desa maju reforma agraria, itu adalah tanah desa yang memang masyarakat desanya sadar terhadap tanahnya, terhadap dirinya, terhadap mimpinya bagaimana desa itu akan dibangun. Dan tentu keadilan agraria itu ada di desa itu. Pemilikannya, pengelolaannya, pemanfaatannya itu dilakukan secara kolektif, melibatkan laki-laki maupun perempuan secara merata. Kemudian pelibatan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa itu menjadi prinsip-prinsip yang harus dikedepankan.